Menapaki romansa Ramadan yang semakin meninggi, maka semakin tinggi pula hikmah sekaligus kisah luar biasa yang mewarnai bulan suci kali ini. Di antaranya, kisah luar biasa 3 ulama Indonesia yang ternyata pernah menjadi imam besar Masjidil Haram di kota suci Mekah. Ya, jika selama ini Imam Masjidil Haram dikenal berasal dari kalangan masyarakat Arab Saudi, maka tak banyak yang tahu jauh sebelum masa modern ada 3 ulama besar dari Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram. 3 ulama tersebut yang pertama adalah Syekh Junaid Al-Batawi dari Batavia atau sekarang lebih dikenal dengan Jakarta di tahun 1840 lalu. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dari Banten dan kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah dari Sumatera Barat. Tak main-main, ketiga ulama asal Indonesia tersebut memiliki prestasi luar biasa yang bergema hingga kini. Itu satu kebanggaan yang amat sangat luar biasa. Karena apa? Ulama-ulama kita, guru-guru kita yang para di sana bukan guru sembarangan, yang akhirnya menjadi rujukan ilmu. Salah satunya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Artinya guru-guru kita ini mampu menggegerkan orang Indonesia, jangan disepelekan masalah keilmuannya. Awal mulanya memang kota Mekah yang di dalamnya ada Masjidil Haram itu adalah kota yang terbuka untuk semua mazhab. Jadi apabila sholat subuh diimami oleh imam yang bermazhab Syafi'i, maka sholat zuhurnya diganti dengan mazhab Hambali. Nanti asarnya diganti imam Hanafi, maghribnya diganti imam bermazhab Maliki, dan seterusnya. Jadi bergilir. Oleh karenanya ulama dari berbagai mancanegara dipersilahkan menjadi imam di Masjidil Haram. Itulah awal mula mengapa orang Indonesia dibolehkan menjadi imam di Masjidil Haram. Jika tak sembarang ulama bisa menjadi imam Masjidil Haram, bagaimana kisah ketiga ulama asal Indonesia tersebut bisa mendapatkan pengakuan luar biasa hingga menjadi imam besar di Masjidil Haram? Ketiga ulama besar ini tentu saja bukan orang sembarangan, bukan ulama sembarangan, karena di Mekah juga banyak ulama yang lain, ya. Tapi ketiga ini karena memang memiliki pertama kedalaman ilmu. Saya kira mereka memiliki kemampuan qiraat baca Quran yang bagus, ya. Banyak hafal Qurannya, ya. Sehingga kemudian bisa jadi imam. Kalau qiraatnya agak bagus, ya tentu saja nggak bisa jadi imam di Masjidil Haram, karena itu betul-betul orang yang pilihan, yang bacaannya bagus, iramanya bagus, ya kan, hafalannya juga bagus. Sebab kalau imam itu pelupa misalnya, lupa, maka kemudian nggak bisa jadi imam dia. Alhamdulillah, patutnya kita bersyukur dan berbangga hati karena memang ada orang Indonesia yang menjadi imam, maksudnya ada ulama Indonesia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Itu suatu yang luar biasa. Ya, ketiga ulama besar Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah memang memiliki kemampuan yang tak hanya mumpuni tapi prestasi yang luar biasa. Dan yang paling dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang dikenal pandai sehingga banyak melahirkan karya-karya buku terkenal yang secara mengejutkan masih menjadi banyak rujukan kaum muslim di dunia hingga saat ini. Salah satunya adalah kitab yang rajin dibaca oleh bintang sinetron Para Pencari Tuan jilid 11, Alfi Afandi. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau adalah guru yang sampai detik ini buku kitab beliau saya baca, yaitu kitab Nashahil Ibad yang terkenal, ya. Banyak orang belajar kitab tersebut. Ya, di antara kitab-kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu ada Kasyifatus Saja, ada Nuruz Zolam, ada Tangkihul Qaul, dan ini kitab-kitab yang banyak dipelajari oleh santri-santri di
di Indonesia ya. Jadi kalau pesantren-pesantren itu rata-rata kitab-kitab seperti ini nih menjadi kitab-kitab pemula. Beliau ini boleh dibilang tokoh ulama di Hijaz. Hijaz itu wilayah Jazirah Arabia. Bahkan beliau juga punya banyak kitab-kitab yang kemudian dipelajari bukan hanya oleh santri di Indonesia, tapi juga mereka yang dari mancanegara. Dan mengejutkan, tidak hanya dahsyat mencuri mata dunia dengan karya dan prestasi mereka, ketiga ulama Indonesia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram itu pun menggulirkan warisan ilmu yang luar biasa, mampu menentukan arah dan pengaruh besar gerakan Islam di Indonesia. Di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang memiliki murid bernama Kiai Haji Hashim Ashari yang di kemudian hari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, atau kisah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang menurunkan ilmunya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. 3 orang muridnya itu menjadi pemimpin besar nanti dalam gerakan Islam di Indonesia. Misalnya adalah Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ataupun kemudian Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh itu juga adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi gitu. Jadi mereka ini saling berhubungan satu sama lain dalam hubungan pertama adalah guru murid, yang kedua adalah hubungan keilmuan. Harus menjadi motivasi buat kita umat Islam, khususnya anak-anak muda, agar tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, dan terus mencoba untuk belajar, mengaji dan mengkaji, sehingga generasi ulama ini tidak sirna, tidak habis. Merayakan ulang tahun di bulan suci Ramadan rupanya menyisakan cerita tersendiri bagi artis Amar Sony. Bintang sinetron Anak Langit ini mendapatkan kado istimewa dari Ranty Maria sang kekasih berupa sebuah motor skuter. Nah, seperti apa bahagianya Amar Sony mendapatkan kado motor skuter pemberian Ranty Maria? Benarkah skuter tersebut memiliki kenangan spesial antara Amar Sony dan Ranty? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.